Pada tahun 1999, saya telah mencoba untuk membuat produk wisata Muslim ke Thailand. Tetapi saya mengalami banyak sekali kendala. Sulit bagi saya untuk menemukan masjid atau musola atau makanan-makanan halal. Meskipun makanan Thailand itu enak-enak ya, tetapi kan kita juga harus memilah. Beruntung, sejak 20 tahun terakhir ini banyak sekali wisatawan-wisatawan Muslim datang ke Thailand setiap tahunnya. Sehingga populasi umat Muslim yang ada di Thailand semakin bertambah banyak dan menjadi bagian dari sejarah kerajaan negara Gajah Putih tersebut. Sehingga cita rasa makanan Muslim juga menjadi favorit bagi warga Thailand. Hai, saya Madeline Sofi, saya praktisi di bidang pariwisata dan pemasaran. Dan di channel ini saya berbagi tips bagaimana caranya menjalankan bisnis travel agent dari tempat Anda tinggal atau desa tempat Anda tinggal dengan menggunakan perangkat yang mudah, murah, bahkan gratis. Anda tahu nggak bahwa lebih dari 2,2 juta penduduk Thailand saat ini menganut agama Islam. Dan lebih dari 3.400 masjid berada di Thailand dan 170 diantaranya ada di Bangkok. Kejadian seperti ini ada sejarahnya. Jadi pada tahun 1837, seorang pedagang keturunan Pontianak bernama Musa Bafadel tiba di Bangkok, tepatnya di area Bangkrak. Dia menetap dan memiliki 3 orang anak yang bernama Harun, Uthman, dan Ishak. Dan setelah Musa Bafadel meninggal, Uthman pergi ke Malaysia, Ishak pergi ke Kamboja, sedangkan Harun menetap di Thailand dan mendirikan Masjid Harun. Demikian sekilas sejarahnya. Apakah Anda penasaran makanan-makanan apa saja yang bisa Anda konsumsi pada saat Anda ke Thailand? Berikut ada 10 makanan lezat yang bisa Anda konsumsi sebagai makanan halal. Yang pertama, khao mok kai, yaitu nasi kuning yang disajikan dengan ayam goreng dan saus khas Thailand. Yang kedua, tom yum. Tentu kita semua tahu apa itu tom yum. Kuah asam, pedas, manis, tapi isinya ikan, ayam. Ya pasti halal dong. Yang ketiga, som tam. Ini makanan favorit saya. Terbuat dari pepaya muda yang dicacah dengan bumbu-bumbu dan rasanya itu pedas asam. Ini disebut juga sebagai rujak Thailand. Yang keempat, pad thai. Kalau ini favoritnya suami saya, mie goreng khas Thailand yang disajikan biasanya dengan tahu goreng dan ditaburi kacang. Yang kelima, masaman kari. Jadi ini hidangan dari kari terbuat dari daging sapi atau ayam dengan kentang yang lembut banget. Dan makanan ini dipilih sebagai makanan terlezat di dunia. Makanan keenam, pat krap pau kai, yaitu irisan daging ayam dan daun basil yang digoreng dengan cita rasa pedas. Biasanya disajikan dengan nasi dan telur mata sapi. Yang ketujuh, kain keo wan kai. Ini adalah hidangan klasik di Thailand dengan isian daging ayam atau daging sapi dan sayur-sayuran. Yang kedelapan, top kakai. Ini adalah sup ya mirip-mirip tom yum lah, yang isinya daging ayam dengan kuah yang gurih. Pasti Anda bisa tebak. Ya, itu santan. Yang kesembilan adalah khao soi. Ini adalah mie khas dari Thailand. Anda bisa gunakan sapi atau ayam, lengkap dengan sayur asin. Nah, kadang ditambah mie keringnya itu yang dan juga biasanya disiram dengan kuah kari. Yang terakhir ini keren banget, hormok namanya. Ini kari merah, ini khas Thailand. Isinya bisa ikan atau hidangan laut lainnya. Itu nanti dikukus ya di dalam daun pisang. Nah ini sebetulnya adalah makanan khas dari Thailand Selatan. Sekarang kalau misalnya Anda jalan-jalan, ya Anda sampai Thailand Anda harus jalan-jalan dong. Apakah ada tempat-tempat yang halal? Oh sekarang nggak usah khawatir, ada. Yang pertama, begitu Anda tiba di bandara, itu Anda udah nggak usah repot. Kalau misalnya Anda tiba di Suvarnabhumi, Anda tinggal ke lantai 3, di situ sudah ada musola. Dan di sekitar musola itu banyak restoran-restoran yang menjual makanan halal. Contohnya di Magic Food Court di lantai 2-nya. Kalau Anda terbang ke Thailand atau ke Bangkok dan tibanya di Don Muang, Anda nggak usah khawatir. Di lantai 3 itu juga ada musola. Dan di situ ada namanya Magic Food Park dan Halal Bang Mat di Terminal 2, lantai 2. Kalau malam, biasanya kan kita jalan-jalan di pasar malam yang sangat terkenal. Saya juga suka banget sih di situ. Namanya Asiatik. Asiatik itu kan pasar malam yang ada di tepi sungai dan indah sekali. Makanan apa aja ada di sana.
Tapi kalau Anda lapar bagaimana? Nggak usah khawatir. Jadi kalau Anda masuk ke gerbang pintu Asiatik, itu di seberangnya ada namanya restoran Sofia. Ah, di situ halal tuh. Jadi mulai dari tom yum, nasi biryani, dan macam-macam. Kalau Anda belanja di Chatuchak, nggak usah khawatir. Di sana juga banyak restoran yang sudah punya logo halal. Salah satunya Resto Saman Islam, yang letaknya nggak jauh dari Jam, yang di tengah-tengah area itu, di section 16. Soi 24. Kalau Anda berada di area Dusit, di situ ada satu restoran yang terkenal banget tentang bebek panggangnya. Namanya Resto Busaba. Alamatnya di sini. Kalau Anda lagi jalan-jalan, misalnya ke Grand Palace, itu ada Wapo, Reclining Budaya, atau Anda ke Wat Arun. Di sana juga ada aneka makanan yang bisa Anda konsumsi, yang lokasinya berada di Dermaga Tetien. Jadi kalau Anda mau ke Wat Arun kan ada dermaga kecil tuh. Nah, di situ. Buat Anda yang hobi shopping di Pratunam, bagaimana mau makan? Oh, nggak usah khawatir. Di Pratunam juga ada di food court-nya, di Pratunam Mall. Kalau Anda berada di Pratunam, kemudian ada Hotel Sitin, itu di seberangnya ada namanya Tom Yum Panga. Nah, itu juga boleh Anda konsumsi. Atau kalau Anda melihat Hotel Indra Regent tuh ya, di belakangnya ada restoran namanya Maeda. Satu tempat favorit banget buat orang-orang Indonesia kalau belanja itu adalah di Mabung Krong. Nah, di dalam Mabung Krong itu sendiri kan di lantai 5 dan lantai 6 itu ada food court. Di situ itu ada restoran Indonesia namanya Jimbaran, ya udah pasti halal lah dan bisa dikonsumsi buat orang-orang Indonesia kan. Atau di lantai 5 itu juga ada namanya Yana Halal. Oh ya, buat Anda yang ingin pergi ke Mabungkrong atau Shopee-Shopee di Mabungkrong lalu Anda bingung gimana ya waktu sholatnya. Nah, di situ di lantai 5 ada musola khusus untuk wanita. Kalau laki-laki, musolanya ada di lantai 6 Mabungkrong. Jadi ya Anda shopping-shopping, belanja-belanja, Anda tetap jalankan 5 waktu dan Anda nggak usah khawatir tentang makanan yang akan Anda konsumsi. Kalau Anda ada di Sukhumvit, itu juga ada namanya restoran Usman. Kalau Anda berada di area Ramkanghae, Suan Luang, atau di area Rama 9, di situ ada restoran namanya Fahana. Anda bisa makan pizza loh di situ. Jadi jenis-jenis pasta lah sama steak. Dan itu halal. Kalau Anda berkesempatan mengikuti cruise, ya nggak usah khawatir karena di dalam kurs itu ada yang namanya Loy Nafa dan di situ menyediakan makanan yang halal. Mungkin Anda bertanya-tanya ya, itu sertifikat-sertifikat itu dapat dari mana? Kan nggak ada MUI gitu ya? Nggak ya, nggak. Sertifikat halal itu diberikan oleh Institute of Thailand yang berada memang di bawah naungan Central Islamic Council of Thailand. Di sertifikasi halal itu nggak cuman ada untuk restoran ataupun hotel, tapi juga mini-mini market seperti 7-Eleven, Big C, Tesco Lotus. Nah, mungkin pertanyaan lanjutan adalah di mana Anda bisa menginap yang sarapan paginya itu pasti halal. Kadang-kadang ya, kita sebagai tour leader itu memang suka bingung. Di saat sarapan pagi, kita harus memilah antara makanan yang halal dan non-halal. Sehingga kita harus menjaga nih supaya setiap peserta itu nggak salah ambil sarapan pagi. Kalau biar nggak repot, langsung aja pilih hotel yang memang sarapan paginya dijamin halal. Hotel apa aja sih yang sarapan paginya itu halal? Untuk di Bangkok, hotel yang biasanya saya gunakan untuk tamu-tamu saya adalah Almeros Hotel dan Nuovo City. Sedangkan untuk menginap di Pattaya, saya biasanya membawa tamu saya menginap di A1 Hotel. Hotel ini buat saya sih enak banget karena makanannya enak dan lokasinya itu loh di bibir pantai. Kalau menginap di Phuket, ini juga hotel favorit saya. Meskipun hotel ini udah tua, tapi bisa langsung melihat ke pantai. Dan sarapan paginya pasti halal, yaitu Royal Paradise. Sedangkan kalau kita menginap di Krabi, saya biasanya memilihkan Krabi Front Bay. Oke, demikian tips dari saya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye.